Oh, jadi kamu yang dari tadi teriak-teriak. Padahal berdampingan loh. Oh. Ya teman-teman, ini mohon maaf kita langsung di sini. Padahal tadi kita itu habis dari makam keramat Syekh ya. Tetapi di sampingnya itu ada suara teriakan ya. Makam keramat Syekhnya itu di sebelah sana ya. Ini kita berdampingan ya. Berdampingan maksudnya itu tadi berdampingan di dekat makam Syekh itu ada sebuah makam juga yang cukup mewah ya. Dan di situ ada sebuah makamnya itu kayak teriak-teriak gitu. Dan saya mencoba mendekati dan keluarlah asap ya, begitu ya Mas Evi ya. Asap terus lari ke sini. Nah, kita kejar ke sini langsung gitu teman-teman. Kenapa Ibu? Ingin pulang? Pulang kemana? Ke rumah? Buat apa? Kan kamu sudah mati. Tidak mau mati. Kamu ingin hidup lagi? Gak mungkin. Gak ada hukum alam seperti itu. Apalagi bukankah itu makam kamu? Astagfirullah. Oh, astagfirullahaladzim. Oh, jadi seperti itu. Astagfirullahaladzim. Masih aja ingat seperti itu. Terus kenapa kamu teriak-teriak? Oh, ingin bebas dari kain kafan ini. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik teman-teman. Ini ada seorang ibu-ibu ya. Ini bukan ibu-ibu asli ya, asli Indonesia, tapi menurut saya dia ini adalah tadinya itu seperti bule ya, tapi nggak tahu karena kita tingginya, saya aja yang 170 lewat sama dia. Ini bule yang sangat tinggi, kita nggak tahu itu ini dari negara mana gitu. Dan ibu ini ingin pulang, ingin terbebas dari kain kafan ini gitu teman-teman. Kenapa? Iya saya tahu, tapi harta kamu nggak akan pernah dibawa. Oh gitu. Astagfirullah. Dia nggak mau dikafanin Mas Evi. Karena iya, tahu kan bule nggak meninggalnya itu nggak ada yang dikafanin. Ya, seperti itu. Terus bukankah lebih sejuk pakai kain kafan seperti ini? Nggak mau. Oh, kalau pakai kain kafan seperti ini kamu didatangin banyak yang jahat ke kamu. Contohnya, oh astagfirullah. Jadi yang jahat itu ya Mas Evi ya, dia bilang itu ada yang banyak sekali yang jahat. Yang jahat itu membawa api gitu Mas Evi. Iya, dan dibakarlah dia ya, ketika kainnya ini terbakar ya, terbakar, terus kulitnya itu melepuh Mas Evi. Dan teman-teman, kulitnya melepuh semuanya hingga ke wajah ya. Dan ketika itu nanti kain kafannya itu jadi baru lagi ya, jadi baru lagi, terus dibakar lagi, melepuh lagi, jadi baru lagi, seperti ini terus berulang. Makanya dia itu ingin pulang. Saya mau pulang, saya mau pulang, saya mau pulang gitu teman-teman. Apakah itu bentuk siksaan atau gimana itu Mister? Bisa jadi. Agama kamu apa tadinya? Gak punya. Oh, dia ini ternyata memang benar Mas Evi, dari luar negeri ya, terus menetap di Indonesia, mungkin sudah lama di Indonesia. Jadi ketika masuk Indonesia kan wajib memiliki agama. Nah, dia itu asal pilih ya, jadi dia itu asal pilih masuk, ya udah saya agamanya Islam aja kayak gitu Mas Evi ya. Dan dia mengucapkan di KTP itu Islam ya, ataupun di identitasnya itu Islam, tapi dia itu nggak pernah melakukan sholat satupun.
Apakah kamu masih menginginkan harta kamu? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Astaga. Oh. Oh begitu. Astagfirullah. Oh jadi kamu tadinya itu orang yang sangat kaya. Makanya makam kamu sangat bagus, ya. Dan di samping Syekh. Astagfirullahaladzim. Oh kenapa ini ya Mas Sofi ya? Ini kan bule ya. Kenapa pemakamannya itu di samping orang penting ya? Menurut orang pondok itu termasuk orang penting. Ya, kenapa dia di situ? Karena ini adalah investor ataupun penyumbang dana terbesar untuk pesantren tersebut gitu Mas Sofi. Oh seperti itu. Oh kenapa dia ingin pulang ya Mas Sofi ya? Saya pikir dia itu ingin menikmati hartanya ketika dia meninggal. Ternyata tidak Mas Sofi. Dia ingin membuang hartanya agar anaknya itu tidak seperti dia gitu. Dia merasa risih dan gak betah dengan kain kafan ini karena selalu menyiksa dia dan melilitnya dengan kencang gitu. Astagfirullahaladzim. Sekaya apa sih ibu? Apa? Astagfirullahaladzim. Jadi sebegitu kayanya engkau. Jadi memang ini orang yang sangat kaya Mas Sofi. Dia bilang ini bisa membuat satu pulau gitu Mas Sofi. Membeli satu pulau gitu. Kaya buat berarti Mister. Iya. Apakah kau pengusaha? Oh, astagfirullahaladzim. Oh, jadi seperti itu ibu. Masya Allah. Ini di luar dugaan ya Mas Sofi ya. Ini ibu sering meminjamkan uang ya, tetapi bunganya itu 25% gitu Mas Sofi. Ya, misalkan Mas Sofi pinjam 10 juta, nanti 25% akan menjadi 25 juta gitu Mas Sofi. Bukan 25 juta, maksudnya 12 juta 500 gitu Mas Sofi mengembalikannya. Jadi sejenis rentenir dan nauzubillah min dzalik. Usahanya apalagi Mas Sofi yang bikin mencengangkan, ibu ini adalah agen ya, agen khusus ya dari luar negeri ke ibu ini ya. Jadi waktu ibu ini masih hidup seperti mafia menurut saya ya. Dia ini seperti seorang bandar ya, bukan seperti, malah dia ini bandar ya. Jadi menjual bahan terlarang juga gitu. Ini yang sungguh mencengangkan dari saya. Makanya ibu ini ingin bebas, ingin pulang agar anaknya itu tidak memakan dari uang itu gitu Mas Sofi. Terus mau ibu apa sekarang? Ibu kan nggak bisa pulang, nggak bisa kemana-mana. Oh, yang mengirim doa ke ibu juga. Oh, astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ini suatu kejahatan yang tidak bisa kita tolerir ya teman-teman ya. Ini tuh karena ibu ini tuh gini ya, dari pondok itu banyak dananya masuk ke situ ya, dan banyak orang mendoakan dia ya. Tetapi karena ibu ini tuh hanya dicantumkan agamanya itu ya, soalnya itu dicantumkan hanya agama Islam, tapi dia itu nggak pernah menjalankan ya. Dan ketika agama Kristen pun nggak pernah ini ya. Jadi ibu ini kayak orang nggak punya agama ya. Jadi seperti orang yang menyekutukan Allah ya. Dan doanya itu nggak ada satupun yang sampai ke ibu ini gitu teman-teman. Nah, jadi
yang hanya bisa menyelamatkan ibu ini hanyalah kain kafan gitu, kain kafan ini. Tapi ibu ini nggak mau gitu, merasa risih karena terlalu dicekik ya. Padahal cekikan dan kencangan tali kafan, kain kafan ini ya, itu tujuannya untuk melebur dosa dia. Nauzubillah min dzalik. Terus ibu mau bagaimana? Apakah akan seperti ini terus? Ibu ini bisa mengganggu orang yang pendengarannya itu oh seperti itu. Jadi teman-teman, ibu ini bilang kata orang yang membawa api ya, ini bukan orang sih, wujudnya katanya bersayap ya, bersayap dan besar sekali. Dia itu membawa api, selalu membakar ibu ini, dan dia bilang ibu ini akan selesai disiksa ketika 5.000 tahun. 5.000 tahun untuk melebur dosanya gitu teman-teman. Cukup lama bukan 5.000 tahun? Nauzubillah min dzalik. Iya, bumi aja setelah Masehi itu baru berjalan 2000 ya. Ini Masehi aja baru berjalan 2000 ya Masehi ya. 2022 gitu teman-teman. Bagaimana jika 5.000 tahun? Nauzubillah min dzalik. Ini sungguh kejam ini. Ini siksaan yang menurut saya sangat berat ya. Dari dia itu nggak percaya agama, bisnisnya pun bisnis yang nggak jelas seperti itu, bisnis yang jauh dari syariat agama Islam ya. Nauzubillah min dzalik. Dan ibu ini nggak bisa apa-apa, hanya bisa meronta ya. Masih bersyukur dia itu meninggal dikafanin ya, menurut saya gitu. Tapi ibu ini nggak mau, karena kain kafan ini akan menolong dia ya. 5.000 tahun itu sangat kecil dibandingkan ketika di neraka nanti 1 hari aja udah sangat berat menurut saya. Nauzubillah min dzalik. Mungkin dia dapat keringanan karena dia itu sering membantu pesantren gitu teman-teman, dengan jumlah yang nggak begitu sedikit ya. Astagfirullah. Begitu ibu. Oh, jadi sebentar lagi ada yang datang. Oh, begitu. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Ini ya Mas Evi ya, ini kan ada suara azan ya. Jadi nanti ketika habis selesai sholat, itu ada yang datang Mas Evi, membawa api ya. Jadi setiap selesai sholat, ada yang datang membawa api dan membakarnya ya. Berarti dalam 1 hari itu 5 kali dia dibakar Mas Evi. Ketika dibakar sudah melepuh, kain kafannya kembali utuh dan melilitnya lagi. Makanya saya heran kok kain kafannya bersih seperti ini, tapi ini orangnya hancur, melepuh semua dari nauzubillahi min dzalik. Subhanallah. Astagfirullah. Baik ibu, mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan jadi berguna untuk saya dan teman-teman saya. Karena ngerinya itu seperti itu ya. Baik, jika ibu ingin pulang, tapi nggak bisa ibu. Paling saya hanya bisa membantu ibu kembali ke tempatnya ibu kembali. Gak mau sejauh manapun ibu pergi ya, tetap ya, malaikat bahkan iblis ya akan mengetahui ibu itu di mana. Yang nggak mengetahui ibu itu di mana itu hanya manusia dan jin. Itu nggak akan pernah bisa melihat ibu. Di sisanya seperti apa? Mungkin saran saya,
karena ini memang kelakuan ibu ya. Ibu kembali saja ke tempat ibu ya, nikmati saja ya. Ini juga kesalahan dari ibu yang ketika hidup di dunia nggak percaya dengan adanya Tuhan, nggak percaya dengan adanya agama ya. Saya sarankan nikmati saja ya, 5.000 tahun ya, daripada nanti ibu 1 hari 1 tahun di neraka. Itu lebih berat daripada beribu-ribu bahkan berjuta-juta tahun di sini ibu. Nauzubillah min dzalik. Nggak suka teman-teman. Astagfirullah.